Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal kiram, para alim yang kami muliakan, keluarga dan sahabat surga, sahabat hasuna yang disayang dan dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah atas limpahan kasih sayangnya, dan salawat salam semoga tetap terlimpah keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian umat yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat hasuna yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur bahwa hari ini, tahun ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan penuh berkah, bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang senantiasa kita damba. Oleh karena itu, kita ingin kehadiran Ramadan tahun ini lebih bermakna untuk kehidupan kita hari ini, esok, lusa, dan tentu dalam kehidupan yang akan datang. Izinkan pada kesempatan kali ini kita menyampaikan renungan terkait dengan rukun ibadah puasa. Karena bagaimanapun sebuah ibadah, apabila tidak ditegakkan dengan rukun-rukunnya, tidak dijalankan sesuai dengan tuntunannya, maka tentu tidak akan diterima. Eman-eman, mubadir, kita sudah berlapar, kita sudah menahan haus, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah. Sahabat surga, masih ingat ada berapa rukun puasa? Betul, ada 2. Iya, hebat. Yang pertama adalah niat. Iya, karena niat itu menjadi kunci diterima atau tidaknya sebuah amal. Niat itu menjadi nilai apakah amal itu bernilai dunia, apakah amalan itu bernilai akhirat, atau bahkan dunia dan akhirat. Maka niat itu penting, menjadi rukun yang pertama dari puasa kita. Hadirin dan sahabat surga yang dirahmati Allah, untuk urusan niat puasa ini memang ada perbedaan antara puasa sunnah dan puasa yang fardu atau puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan, maka niat itu harus kita ikrarkan, kita yakinkan, kita niatkan di malam harinya. Iya, tapi bila ibadah sunnah nih, misalnya sahabat surga di luar Ramadan ingin beribadah puasa sunnah, suatu saat di malam hari dan seterusnya, lalu kemudian dibangunkan Allah di pagi hari sampai kemudian jam 5, jam 6 belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai jam 9 pagi, kok nggak ada sarapan ya? Lalu kemudian bismillah, saya niatkan untuk ibadah puasa sunnah di siang di hari ini, maka ibadah atau niat puasa kita sah bila itu niat untuk ibadah puasa sunnah. Tapi kalau ibadah fardu atau dalam hal ini puasa fardu, puasa bulan Ramadan, maka niat itu harus sudah kita lakukan di malam harinya atau sebelum datangnya waktu fajar, karena waktu fajar adalah waktu dimulainya berpuasa. Lalu yang kedua yang menjadi rukun puasa itu adalah imsak. Apa itu? Menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Iya, jadi dimulainya itu dari terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu bahasa kitanya adalah masuknya waktu subuh dan sampai terbenam matahari. Maka kita bersyukur kita tinggal di negeri yang indah, negeri hijau, negeri khatulistiwa, sehingga relatif ibadah puasa kita hanya kurang lebih berapa jam, Mas? Betul, antara 13 jaman ya kan? Misalnya hari ini itu Ramadan atau fajarnya jam 4 lebih 25, maka kemudian kita masuk waktu maghrib adalah jam 17 lebih 45 misalnya. Jadi relatif itu, tetapi ada sebagian saudara kita di negeri yang jauh yang puasanya bahkan bisa sampai 16 jam, bahkan bisa sampai 18 jam. Tetapi karena memang diniatkan semata mengharap ridha Allah, bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya dilalahnya, ngono ya. Dilalah itu apa? Iya, orang Jawa menyebut indallah angel, iku jirene indallah, ngono toh? Orang Jawa menyebut indallah angel, jadi dilalah, ngono. Atas kehendak Allah, saudara kita yang berpuasa melebihi di atas rata-rata kita yang hanya 13-14 jam itu, tapi mereka bahkan sampai 16-18, ternyata Allah karuniakan kemampuan dengan badan yang sehat, alhamdulillah. Itulah rukun puasa.
Sahabat surga yang dirahmati Allah, lalu apa hal-hal di antara rukun puasa kita sudah tahu, tetapi kemudian apa hal-hal yang disunahkan? Ternyata di antara yang disunahkan itu juga memudahkan kita. Apa di antaranya? Mengakhirkan waktu sahur kita. Jadi sahabat surga muda nih, meskipun masih sehat, masih muda, kemudian bahkan tidak sahur pun kemudian kuat, tetapi itu tidak disunahkan. Justru disunahkannya itu beribadah sahur. Bahkan sahurnya diakhirkan. Saya itu kalau mau berpuasa nggak sahur kuat, itu namanya puasa gaya. Saya kalau sahur nanti sebelum tidur jam 10 makan yang kedua atau yang ketiga gitu kira-kira ya. Lalu kemudian di pagi hari jam 3, jam tengah 4 tidak makan, itu namanya puasa gaya. Maka disunahkan mengakhirkan sahur kita. Bahkan bila perlu kalau saat ini misalnya waktu fajarnya 4.25, maka jam 4 itulah termasuk mengakhirkan waktu sahur kita. Tapi jangan terlalu mepet, jangan 5 menit atau 10 menit sebelum waktu fajar kita jempalitan untuk beribadah sahur. Dan yang kedua, menyegerakan berbuka. Ternyata indah sekali aturan Islam ya. Untuk makan aja kemudian bersegera makan minum itu disunahkan, mendapat balasan pahala. Iya, mensegerakan. Jadi jangan menunda-nunda. Kalau sudah masanya jam 17.45 masuk waktu maghrib, nggak usah menunda. Saya kuat, saya masih hebat dan seterusnya, jangan. Tetapi bismillah, bersegera berbuka. Kemudian berbuka dengan sesuatu yang manis. Kalau Rasulullah dulu dengan kurma, iya, maka kita dengan sesuatu yang manis untuk memulai. Bahkan sahabat surga yang dirahmati Allah, mungkin hanya sekedar seteguk air teh misalnya, seteguk air itu untuk mensegerakan ibadah berbuka kita. Dan hadirin yang disayang dan dirahmati Allah, sahabat surga yang disayang di Allah, di antara yang disunnahkan itu adalah ketika kita beribadah puasa Ramadan ini, di samping menyegerakan berbuka, kemudian mengakhirkan ibadah sahur kita, maka kemudian berdoa ketika berbuka. Jangan dilupakan bahwa ketika kita berbuka lalu berdoa, doa itu mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.